Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi struktur pasar. Sebelumnya, kenalkan nama saya Yola. Teman saya ada yang bernama Dia, Nanas, dan Wida yang akan menjelaskan materi selanjutnya setelah saya. Pengertian pasar. Pasar adalah sesuatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional, pasar modern, dan banyak lagi macam bentuknya. Di dalam pasar juga merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak. Klasifikasi struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Struktur pasar yang dicirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Yang kedua ada pasar monopoli. Struktur pasar yang dicirikan oleh adanya seorang produsen tiga. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang keempat, ada pasar oligopoli. Struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Faktor penentu struktur pasar. Yang pertama ada pengaruh karakteristik produk. Karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut diperjualbelikan. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti atau substitut yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar akan semakin ketat. Yang kedua ada pengaruh fungsi produksi. Sifat fungsi produksi merupakan faktor penentu struktur pasar yang paling fundamental. Yang ketiga ada pengaruh para pembeli. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Keadaan tersebut didefinisikan sebagai monopsoni, atau hanya ada satu pembeli, atau oligopsoni, atau ada sedikit pembeli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dia. Akan menjelaskan penentuan harga pasar. Penentuan harga pasar yaitu kurva permintaan industri secara total adalah suatu penjumlahan kuantitas hilang produk yang akan dibeli para pembeli secara individual pada masing-masing tingkat harga, sedangkan kurva penawaran industri adalah penjualan kuantitas produk yang akan dijual perusahaan-perusahaan secara individual pada tingkat harga yang berbeda-beda. Di sini ada tabel 10.1 tentang schedule penawaran pasar. Jadi pada tabel 10.1 itu melukiskan proses terbentuknya kurva penawaran dari suatu industri. Misalkan ada 5 perusahaan dalam suatu industri dan masing-masing perusahaan akan menawarkan berbagai kuantitas produk pada tingkat harga yang berbeda-beda. Jadi di sini kan ada harga satu, ini ada kuantitas yang ditawarkannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus penawaran pasar total. Jadi dari misalnya kita ambil contoh itu harga yang kedua gitu kan, 15. Di sini kan satu plus satu tambah maksud ya 15. Jadi kenapa ininya bisa 90? Jadi 15 tambah 5 ditambah 25 ditambah 45, benar kan? Jadi totalnya 90. Nah, di sininya itu untuk mencapai 90.000 itu dikali. Jadi seperti yang dijelaskan di sini penawaran pasar. Jadi perisai dikali 1000. Jadi 90 dikali 1000 maka hasilnya itu 90.000. Begitupun ke bawahnya. Jadi ngikutin rumus yang di atas aja gitu. Dan untuk tabel 10.1 kurva penawaran industri itu di sini jadi tabel 10.1 itu jadi misalkan dalam industri tersebut ada 5.000 perusahaan yang masing-masing schedule penawarannya identik dengan salah satu dari 5 perusahaan yang ditunjukkan dalam tabel. Oleh karena itu ada 1.000 perusahaan yang sama dengan salah satu yang ditunjukkan dalam tabel 10.1 ini. Maka penawaran pasar secara keseluruhan dan kuantitas total yang ditawarkan pada masing-masing tingkat harga
itu 1000 kali lebih besar dari yang ditunjukkan oleh schedule penawaran pasar parsial. Jadi kurva tabel 10.1 ini, kurva penawaran industri ini sama saja dengan penentuan harga pasar. Baik di sini pada gambar 10.2 penentuan harga pasar dalam persaingan sempurna. Walaupun tampak nyata pada gambar 10.2 bahwa baik jumlah barang yang diminta maupun penawaran total itu tergantung pada harga. Tetapi sebuah contoh yang sederhana akan menunjukkan ketidakmampuan suatu perusahaan secara individual. Jadi misalnya fungsi persamaan total dalam gambar 10.2 itu ditunjukkan oleh persamaan. Jadi kualitas yang dimintainya itu kan 400. Jadi kualitas yang dimintainya itu Ki sama dengan 400.000 dikurang 10.000 P. Atau 10.000 P sama dengan 400.000 dikurangin Ki. Ki itu kualitas ya. P sama dengan 40 dikurangin 0,001 Ki. Jadi seperti yang terlihat di sini dalam kurva ini P sama dengan 40 dikurang 0,0001 Ki itu permintaan. Jadi berdasarkan persamaan 10.1a di atas, perubahan 100 unit output hanya akan menyebabkan perubahan harga sebesar 0,01 atau dengan cara lain kenaikan penurunan harga sebesar 0,01 akan menurunkan atau menaikkan permintaan pasar total sebesar 100 unit. Selanjutnya untuk pasar monopoli akan dijelaskan oleh teman saya, Nasria. Untuk Nasria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasria dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjualan tunggal dari suatu barang yang tidak mempunyai substitut. Dengan kata lain, perusahaan tunggal tersebut sekaligus pula merupakan industrinya. Keputusan penetapan harga atau output dalam monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan industri identik dengan kurva permintaan perusahaan. Dan karena kurva permintaan industri tersebut berslop menurun, maka monopolis juga menghadapi kurva permintaan yang berslop menurun pula. Selanjutnya ada monopoli bilateral. Monopoli bilateral terjadi jika ada pembeli yang bersifat monopolis dan penjualan yang bersifat monopolis pula. Oke, makasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Wida. Selanjutnya dengan saya Wida akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Dan ini ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa produsen atau perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi bersifat homogen dan beda corak, mempunyai banyak konsumen. Selanjutnya, adanya hambatan bagi perusahaan baru, dan adanya sikap saling ketergantungan antar perusahaan atau harga jual beli tidak mudah berubah. Dan selanjutnya, keberadaan periklanan sangat penting. Contohnya kayak seperti rokok Sampurna Mil gitu ya, lebih laku dan ketat dan terkenal dibanding rokok lain, sehingga rokok lain sulit masuk ke area pasar seperti itu. Dan ini kurva penentuan harga dalam oligopoli dengan kepemimpinan harga. Oleh karena kepemimpinan harga menghadapi kurva permintaan DL sebagai sebuah monopolis, maka ia akan memaksimumkan laba dengan beroperasi di mana MR sama dengan MC, yaitu MRL sama dengan MCL.
Pada keadaan tersebut, output pemimpin harga adalah Q3 dan harga pasar yang ditetapkan akan tetap P2. Pengikut harga akan memasok output sebanyak Q5 atau Q3 unit. Jika tidak ada yang menghalangi permintaan harga tersebut, maka suatu keseimbangan jangka pendek telah dicapai. Contoh kurvanya seperti yang di samping ya. Dan selanjutnya kurva permintaan terpatah. Teori kurva permintaan terpatah ini menggambarkan pola perilaku di mana perusahaan-perusahaan saingan dianggap akan mengikuti setiap penurunan harga untuk memelihara pangsa pasar mereka masing-masing, tetapi tidak akan mengikuti kenaikan harga, sehingga memungkinkan pasang pasar mereka meningkat sebagai akibat dari adanya perusahaan yang menaikkan harga tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.